kepadamu. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Saya rindu semua kita yang hadir di sini, kita datang kepadanya. Kita serahkan hati dan pikiran kita, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Maupun yang di rumah dan di mana saja berada, yang mengikuti siaran ibadah ini, kita yakin dan percaya, kita undang kuasa Allah bersama dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan pujian kepada Tuhan. Kita puja, kita puji, kita sembah Dia. Karena Dia Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati hidup kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita akan punya lebih sungguh lagi, saudara. Kita bangkit berdiri, kita sungguh-sungguh datang kepadanya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan dari pertama lagi. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji Tuhan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan kamu, sembah dan puji
Terima kasih Bapa, kami siap memuji menyembah Engkau, mengagungkan nama-Mu yang tinggi. Dalam nama Yesus bersyukur berdoa, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri, saya rindu dengar kabar Bapak Ibu. Kita yakin dan percaya selama kita tidak bertemu kita dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. 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 Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lebih lagi, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Kita akan pujian ini adalah kita dipilih oleh Allah kita yang hidup. Amin. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi-Nya. Katakan kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya,
Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tentang kita Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami sangat bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih. Bila kita akan lanjut pujian kita kepada-Nya, kita tetap menyembah Dia, kita serahkan dalam pikiran kita untuk kita lebih lagi. Supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya Yesus, Allah Tuhan sembah, Allah selalu memberkati kita. Kita tidak usah takut, sebab Dia selalu bersama kita. Amin. Terima kasih Bapa. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan dari pertama pujian Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananku. Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan puji dari pertama lebih lagi. Kita rasakan kasih Allah menyertai kita. Amin. Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu Roh Kudus berada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau sungguh serta dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus berbicara. Kami tidak akan bimbang bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau selalu meneguhkan hidup kami, bahkan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia, terima kasih. Kami pandang kehidupan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan yang pertama ulangi. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Katakan lebih lagi.
Yesus memberiku kemenangan. Kita bersama Tuhan kita Kristus. Kita bersyukur dan beri kita kemenangan dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpujakan nama. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah pujian kami Tuhan. Kerinduan kami juga Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah firman-Mu. Dan kami akan baca dengan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Berkati hidup kami mendengar Tuhan. Supaya firman yang kami dengar kami terima. Menjadi berkat kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera tercurah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujiakan nama. Kami siap duduk tenang mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, mari pegang Alkitab kita. Kita akan nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari pegang lagi Alkitab kita, atau saudara dan bawa fasilitas lain di mana di situ ada firman Tuhan. Saudara boleh pegang, katakan bersama 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari buka di dalam kitab 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian B dan ayat 8. Sekali lagi 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian B sampai ayat 8. Firman Allah akan berbicara tentang seruan untuk beribadah. Sekali lagi seruan atau panggilan untuk kita beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B mulai dari kata latihlah. Yang sudah dapat katakan amin. Nah, yang menyaksikan lewat online di rumah jemaat, yang sudah dapat katakan juga amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa bulan ini kita sudah beribadah, tetapi ibadah kita itu dilaksanakan secara online. Yang pelayan-pelayan pujian, pelayan firman ada di gereja, sementara jemaat mengikuti dari rumah, beribadah di rumah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini, sesuai tema firman Tuhan, seruan untuk kita beribadah. Nah, beribadah yang dimaksud sini saudara, beribadah korporat. Beribadah yang dimaksud sini yaitu di mana umat-umat Tuhan berkumpul bersama-sama untuk satu dengan yang lain kita fellowship sesama anak Tuhan. Yang kedua dan ini yang terutama, sama-sama kita memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Amin saudara. Kita berkumpul tetapi ingat, karena kita masih dalam situasi dan suasana di mana belum tuntasnya virus corona itu, COVID-19 itu, jadi kita diatur walaupun kita berkumpul bersama, tetapi mengikuti protokol kesehatan. Jadi sebagaimana saudara yang hadir saat ini, kita duduk jarak, ya, ada jarak, ya, social distancing, physical distancing, ya. Demikian saudara yang di rumah juga yang mengikuti ini, ya kita sama-sama beribadah. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Yang dimaksud seruan beribadah di sini itu adalah seruan kembali kita berkumpul bersama-sama, ya, seruan kita berkumpul bersama-sama untuk kita beribadah. Amin, saudara. Nah, firman Allah berkata di sini, saudara. Saudara, dikatakan di sini hal ibadah di sini. Dikatakan di sini pertama, latihlah dirimu beribadah. Jadi rupanya ibadah itu juga mesti dilatih. Ada latihan untuk kita beribadah. Tujuannya apa, saudara? Supaya nanti, saudara, ketika kita beribadah, kita tampil fit. Ketika kita beribadah, kita dapatkan hasil yang maksimal dari ibadah itu. Amin, saudara. Jadi kita tidak hanya sekedar datang, berkumpul bersama, nyanyi-nyanyi, dengar firman, biasa-biasa saja, habis itu pulang. Tetapi saudara, sebenarnya tujuan dari ibadah itu adalah kita bersekutu dengan Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Nah, rupanya beribadah itu, saudara, perlu dilatih. Ini yang firman Allah katakan, latihlah dirimu beribadah. Kalau berbicara tentang latihan, nah pasti kita akan ingat, ya. Kalau bicara tentang latihan, pasti kita akan ingat dan kita akan hubungkan dengan olahragawan, ya, atau kerja apa saja, ya, yang menuntut latihan. Nah, saudara, seorang olahragawan, dia kalau mau dapat hasil yang maksimal, maka dia mesti latihan. Kalau tidak latihan, jangan pernah berharap untuk dapatkan hasil yang maksimal. Saya sudah katakan tadi pagi dalam ibadah pertama tadi. Seorang pesepak bola, sekarang ada pesepak bola namanya Lionel Messi atau Ronaldo. Mereka pemain-pemain terbaik dunia sekarang. Saudara tahu, rasanya kalau Messi main itu hampir sempurna dia. Tetap manusia ada kekurangan. Tapi saudara tahu, sehebat-hebatnya Messi, toh dia setiap hari mesti latihan. Petinju, Muhammad Ali, Mike Tyson, Evander Holyfield, ya, mereka petinju-petinju hebat. Tetapi setiap hari mereka mesti latihan fisik, latihan teknik. Mereka setiap hari harus, selama mereka aktif bertinju, mereka harus latihan di sasana. Dan mereka biasanya harus lari sekian kilometer. Latihan, saudara. Karena apa? Targetnya, hasilnya itu maksimal. Nah, biasa kalau latihan itu, pasti yang terasa itu apa? Capek. Berat kalau latihan, saudara. Susah latihan itu. Tidak gampang, saudara. Mau latih fisik, mau latih ini semua. Tapi tujuannya supaya hasilnya maksimal, supaya sukses. Amin. Hasilnya maksimal supaya sukses. Ketika kita melakukan sesuatu, saudara sebagai olahragawan, saudara pasti melatih dengan sungguh-sungguh. Saudara sebagai seorang murid sekolah, latihan mesti belajar sungguh-sungguh. Saudara seorang bisnismen, saudara mesti melatih bagaimana berbisnis yang baik, berbisnis yang profesional, sehingga hasilnya luar biasa. Apalagi saudara yang pekerja, petani, apa semua, saudara mesti latihan semua itu. Perlu latihan untuk suatu hasil yang maksimal. Nah, ternyata ibadah juga begitu. Ibadah juga perlu latihan. Biasanya seorang atlet atau siapa saja pekerja profesional, apa yang membuat dia tidak sukses? Coba. Ya. Apa yang membuat saudara sebagai seorang profesi saudara, apa yang membuat saudara tidak sukses, tidak berhasil? Kalaupun hasil, ada hasil nihil. Apa yang membuat saudara tidak berhasil? Malas. Apalagi? Suka nunda-nunda. Apalagi? Sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Saudara tidak melatih diri saudara dengan disiplin, sungguh-sungguh, jangan harap saudara dapat hasil maksimal. Begitu juga beribadah, kita mesti latih tubuh kita, latih diri kita ini.
Supaya kita pulang, setiap kita ibadah, kita pulang, kita diberkati Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara datang malas-malas ibadah, saudara datang main-main ibadah, tidak sungguh-sungguh, tidak serius ibadah, ya jangan harap saudara pulang sebentar pun hasilnya apa? Tidak maksimal. Jangan salahkan pendeta yang khotbah, jangan salahkan Tuhan yang memberkati saudara. Kalau saudara pulang tidak diberkati karena apa? Tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak melatih tubuh kita. Menyanyi mesti bertepuk tangan, ya, angkat tangan kalau Tuhan itu Roh Kudus gerakkan saudara. Bernyanyi mesti bersuara. Amin. Setelah itu memang perlu latihan. Ya. Orang mendapatkan suara yang bagus, latihan. Saya bilang tadi pagi nanya si Berdi dulu sumbang suaranya. Nah sekarang sudah bagus dia suaranya kan. Itu perlu latihan. Yohana apalagi dulu sumbang sekali sudah. Tapi sekarang sudah bagus suaranya. Lihat si Abuy. Hampir selalu dia posting di grup nyanyi sendiri solo. Bagus suaranya. Dulu sumbang dia saudara. Saya suara 1, dia suara 7. Tapi sekarang puji Tuhan suaranya udah bagus saudara ya. Karena apa? Hampir setiap sore saya lihat dia di tangga saudara ya. Menghemat paket, dia datang di wifi, di gereja, dia nyanyi sendiri. Itu perlu latihan. Hanya Pak Herman, kalau mau latih sudah vokal, mesti kalau mau suara bagus kan latihan. Ibadah juga begitu. Latihan kita saudara. Capek kadang-kadang, tapi mesti dilatih tubuh kita. Bukan cuma latihan tubuh, latihan pikiran juga kalau mau ibadah. Saya bilang tadi pagi saudara, saya nggak tahu pikiran saudara. Saya kan nggak bisa baca pikiran saudara, cuma saudara dan Tuhan yang tahu. Tapi kadang-kadang ada, di sini tidak ada. Kadang-kadang ada di tempat lain saudara. Jemaat datang ibadah, nyanyi sih dia, ya kita dipilih. Tapi pikirannya nggak tahu kemana. Nanti selesai ibadah kayaknya saya mau ke mall, mau makan apa ini ya. Saya mau ke sini. Jadi sementara ibadah, sementara dengan hamba Tuhan pendeta khotbah, tapi pikirannya tidak tahu kemana-mana. Nah, ini mesti dilatih konsentrasi. Bagaimana supaya selama ibadah saya konsentrasi di ibadah. Siapapun saudara ada janjian dengan siapapun, lebih utamakan Tuhan ketika engkau beribadah. Latih, ini kan perlu latihan, ini konsentrasi. Iblis paling suka kasih pikiran-pikiran yang apa? Yang membuat saudara akhirnya hilang konsentrasi beribadah. Apalagi kita cuma 1 jam, kira-kira 1 jam ibadah kan? Udah 1 jam, datang di gereja pun pikiran entah kemana-mana. Mudah-mudahan yang terlambat, minggu depan tidak terlambat lagi. Kecuali ada hal yang insiden, mendadak ini ya, itu tidak bisa dihindari. Tetapi setidaknya saudara punya sikap melatih untuk disiplin dalam beribadah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mesti dilatih itu ibadah saudara. Ya, dilatih memang. Sungguh-sungguh serius ibadah. Nah, kenapa Paulus bilang firman Allah katakan latihlah dirimu dalam hal ibadah. Kenapa firman Tuhan ajar kita untuk melatih diri kita beribadah? Mari kita lihat ayat selanjutnya. 1 Timotius 4 tadi. Ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa saudara kita mesti latihan kalau ibadah? Kenapa kita mesti serius kalau ibadah? Kenapa kita mesti sungguh-sungguh ibadah? Kenapa kita mesti konsentrasi dengan Tuhan ketika ibadah? Karena ternyata ibadah itu berguna dalam banyak hal. Karena ternyata ibadah itu mengandung janji. Baik untuk saat ini maupun nanti. Maksudnya apa? Baik untuk kita masih ada di dunia ini, terlebih ketika kita sudah untuk hidup akhirat kita nanti. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau diberkati dalam setiap ibadah, amin. Nah, kita akan lihat pagi hari ini, saat siang hari ini, apa sih berkat yang kita dapat ketika kita ibadah. Mari kita buka di dalam kitab Keluaran.
ada berkat mengandung janji. Ada janji berkat Tuhan setiap kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Keluaran pasal berapa? 23, Keluaran pasal 23 ayat mana tadi? 25, sorry ayat 25 ya. Keluaran 23 ayat 25, bukan 25 ayat 23. 23 ayat 25. Ya, mari kita mau baca sama-sama ya. Berkat ketika kita datang beribadah. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan penyakit dari mana-mana. Amin, puji Tuhan ya. Jadi jelas di sini dikatakan apa? Ada 3 berkat yang Tuhan berikan ketika kita datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dikatakan di sana apa? Dalam kitab Keluaran tadi ya, Keluaran 23. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini perintah Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi saudara, hal beribadah itu ternyata itu bukan berbicara atau itu bukan tentang suka atau tidak suka. Ya kalau saya suka, saya datang ibadah. Kalau saya tidak suka, saya tidak datang ibadah. Ya kalau hati saya lagi senang, lagi tenang, saya datang ibadah. Kalau lagi banyak masalah, kacau pikiran, ya tidak usah datang ibadah. Itu bukan seperti itu, saudara. Ibadah itu adalah satu keharusan, tapi mesti dilakukan dengan kerelaan. Amin, saudara. Itu satu keharusan. Haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Justru ketika kita lagi banyak masalah, ketika kita lagi banyak persoalan, ketika kita pikiran lagi tidak tenang, justru disitulah waktu yang tepat, itu momen yang paling pas untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Jadi suka atau tidak suka, senang atau tidak suka, ibadah itu adalah satu perintah untuk kita datang. Apalagi, aduh saya malas ibadah, tidak bisa datang. Ini lebih parah lagi, saudara. Saya lagi ini. Dan terlalu banyak alasan. Saya punya buku, pada buku 50 alasan jemaat tidak datang beribadah. Ada 50 alasan, saudara. Ya. Saudara bisa bayangkan ada buku itu 50 alasan jemaat tidak datang beribadah. Nanti saya kasih tahu sama saudara satu saat apa itu 50 alasan. Jadi saudara, ternyata terlalu banyak alasan kita ada jemaat ya. Kita untuk akhirnya kita tidak datang beribadah. Dan itu sengaja disodorkan oleh iblis, saudara, supaya akhirnya kita tidak beribadah. Dan ketika kita tidak beribadah, tidak dapatlah kita berkat yang Tuhan sudah janjikan. Nah mari kita lihat ya, puji Tuhan. Saya senang saudara yang ada saat ini, kita sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Dan saudara adalah orang-orang yang setia beribadah. Amin. Puji Tuhan. Ada Pak Marbun yang setia beribadah. Dia sibuk kerja kemana-mana, tapi Tuhan tolong Bapak dan keluarga setia beribadah. Tuhan akan semakin memberkati ya. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari perhatikan, ada 3 berkat Tuhan. Nah, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Pertama, apa? Maka Ia akan memberkati apa? Roti makananmu. Satu dulu, pertama dulu ya. Memberkati roti. Roti makanan. Ini kan berbicara tentang apa? Kebutuhan kita. Kebutuhan pokok kita, kebutuhan dasar kita, kebutuhan utama kita. Tuhan akan memberkati roti. Ini juga berbicara tentang apa? Profesi kita, pekerjaan kita, semua yang kita lakukan untuk mendatangkan hasil uang, berkat dan lain sebagainya. Itu saudara, firman Allah berkata, Dia akan berkati kita asal pertama apa? Rajinlah beribadah kepada Tuhan. Roti makanan. Siapa yang terkena dampak
ekonomi, finansial selama COVID-19. Apalagi bisnis, orang-orang bisnis kan, proyek-proyek, pengusaha-pengusaha, ya, kecuali PNS tidak sedikit terpengaruh ya, karena pasti mereka punya gaji kan. Tapi yang lain yang usaha sendiri, tapi tetap semua juga terpengaruh. Semua ada dampak. Aduh pusing saya, ini. Aduh nggak bisa dari yang ibadah karena terlalu pusing ini. Justru ketika engkau sedang pusing karena dampak dari COVID-19 ini, datanglah beribadah kepada Tuhan. Sekarang puji Tuhan, Singkawang sekarang sudah masuk zona hijau. Dan kalau tidak salah tadi malam saya baca Singkawang salah satu 7 dari daerah di Kalbar yang bersih dari COVID. Betul ya? Ya puji Tuhan sudah. Ya. Artinya apa? Sudah ada peluang untuk kita datang beribadah. Walaupun tetap diatur dengan protokol kesehatan. Makanya saya senang saudara setia datang beribadah. Amin. Saudara tidak terpengaruh dengan keadaan. Ada banyak isu, ada banyak hoak yang membuat kita akhirnya tidak datang beribadah. Tidak datang beribadah. Wah sekarang ditemukan dan sudah sama WHO bahwa virus corona sekarang bisa beredar lewat udara. Tapi itu saya baru baca juga itu. Tapi tidak lama kemudian dibantah lagi. Oh enggak, memang dari awal bahwa virus corona itu hanya melalui apa? Sentuhan atau cara langsung. Ini mana yang benar gitu kan? Akhirnya kita hidup dalam kebingungan, tidak jadilah kita ibadah. Wah ini ruang AC ini tidak boleh ini, mesti terbuka katanya ini. Apalagi sekarang sudah bisa menular lewat udara. Saudara, kalau kita terbawa terus dengan situasi kondisi ini, kita jadi tidak bebas terlebih dengan Tuhan. Yang penting protokol kesehatan kita ikuti. Amin, saudara. Masuk dari ruangan ini, saudara mesti cuci tangan dulu. Mesti disemprot, bukan semprot apa? Ditembak dulu, ya. Dicek temperatur saudara, suhu saudara. Ya. Kalau di atas 37,3 atau 0,5, saya sudah bilang, Aboy, di atas 37,5 jangan masuk. Kita mesti taat juga kan? Baik, puji Tuhan, saudara sudah masuk berarti aman semua saudara. Jadi kalau kita sudah ikuti protokol kesehatan, kita sudah aman, kita sudah ada di dalam, jangan lagi terpengaruh dengan hal yang lain. Haleluya. Udah aman masih pakai masker lagi di dalam. Nggak apa-apa kok, memang begitu, nggak masalah. Ya kalau saya khotbah pakai masker kan susah juga saya kan. Jadi ya maaflah saya nggak pakai masker kalau khotbah ya. Nggak bisa saudara jelas sulit saya ngomong jadinya kan. Tapi kalau saudara nggak apa-apa. Tapi jangan sampai saudara ada hal-hal yang sebenarnya akhirnya membuat kita terbatas untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal saudara ketika kita datang beribadah, di situ justru Tuhan akan berkati roti makanan kita. Tuhan akan berkati setiap saudara yang beribadah. Nah bagi jemaat yang ada di rumah, yang masih ada di rumah, yang masih ikuti online ini ya, masih ikuti ibadah online ini. Ya untuk saat ini saya memaklumi, tapi jangan sampai jadi kebiasaan. Akhirnya saudara nanti nggak mau lagi datang ibadah ke gereja, ya udah online aja. Saya sudah bilang ini online ini sebenarnya cuma untuk Oma Ice, Oma Saon, Oma Modi dan jemaat yang punya anak kecil yang memang tidak bisa datang karena harus jaga anak kecil ya mereka online. Tetapi yang sehat-sehat, yang sudah bagus-bagus fisiknya, kondisinya bagus, enggak ada ya kamu datanglah beribadah sekarang. Jemaat yang ada di rumah, saudara yang tidak lansia dan anak kecil datang beribadah minggu depan. Tunggu nanti saudara lansia, itu pun kalau ada corona nanti, ya kalau saudara sudah lansia, bolehlah saudara di rumah online. Tapi kalau sehat-sehat sekarang datang ibadah, Tuhan mau berkati saudara, amin. Tuhan mau berkati makananmu, roti makananmu. Kalau saudara tidak datang dalam situasi lagi saudara kita sudah seperti ini, sudah bisa ibadah, waduh. Kasihan teman-teman di tempat lain di Jawa, saudara susah mau ibadah.
Padahal kerinduan hati mereka sudah sangat kuat untuk beribadah, tapi ya situasi nggak apa. Tapi kita sudah ada kesempatan ibadah, datanglah beribadah. Haleluya. Karena Tuhan mau berkati roti makanan. Yang kedua apa? Nah, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Bukan cuma roti makanan, air minuman. Ini apa maksud air sih? Air ini kan bicara tentang apa? Ketenangan, ketentraman, kedamaian. Rasanya kalau saudara lihat air mengalir itu kan, itu gambaran dari apa? Ketenangan. Tapi bukan cuma gambaran, sebenarnya secara psikologi. Saya beberapa kali pergi ke Sibue, air terjun Sibue. Walaupun susah, medannya agak berat, tapi saya suka saudara ada di situ karena apa? Di situ saya bisa lihat mancur apa? Air terjun situ kan, air terjun jernih sekali, sudah ada batu-batu, apalagi setelah saya masuk mandi, waduh segar sekali rasanya sudah. Nah, secara rohani Tuhan memberkati air minumanmu itu maksudnya apa? Tuhan tidak hanya memberkati saudara secara materi ketika saudara datang ibadah, tapi Tuhan akan memberkati saudara dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saudara pikiran saudara lagi kalut, hati saudara, pikiran saudara tidak tenang, justru datanglah beribadah kepada Tuhan. Nah, di situ Tuhan akan berkati air minumanmu. Tuhan akan ganti kesusahanmu dengan sukacita. Tuhan akan ganti duka citamu dengan penghiburan. Tuhan akan ganti pikiranmu yang kalut dengan ketenangan. Ketika datang sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Jangan saudara lari ke pasir panjang, saudara lari kemana, supaya saya tenang, saya mau kemana-mana doang. Kan justru beribadah kepada Tuhan. Aku akan memberkati air minuman, damai, tenang, dan sukacita. Itu sebabnya Raja Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin, saudara. Haleluya. Kalau saudara datang ibadah sungguh-sungguh, setiap datang ibadah, saya jamin saudara pulang ada damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Karena itu Tuhan janjikan. Ada ibadah itu mengandung janji. Yang ketiga apa? Kita baca ayat 25 tadi apa? Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kata menjauhkan penyakit ini bukan hanya penyakit secara fisik, tetapi juga ini berbicara tentang malapetaka, mara bahaya, ancaman-ancaman lainnya. Tuhan akan jauhkan itu dari kita kalau kita datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau ada yang sakit, datang beribadah dan berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Benar. Kalau ada mara bahaya, ancaman yang mau mengancam saudara, karena engkau setia datang ibadah, sepanjang minggu berjalan, Tuhan akan jaga saudara dan keluarga saudara. Amin, saudara. Terhindar dari mara bahaya, ancaman apapun. Kemarin saya hari Rabu itu ke daerah Sebale, ada undangan pernikahan di sana, teman hamba Tuhan, anaknya menikah, jadi saya ke sana. Saudara, kami pergi memang agak mendung sedikit, jalan dengan kendaraan, masuk ke kampung. Saudara, ternyata masih di kampung, kira-kira 1 jam lebih di kampung, dengar kabar ada angin puting beliung di Samalantar. Ternyata setelah saya telusuri, itu angin itu saudara ada di belakang kami, ada di belakang mobil kami. Ketika kami pulang, itu pohon-pohon, rumah dengan apa yang tiang-tiang pelapa nama dan apa semua banyak yang roboh. Pohon-pohon tercabut sudah. Pohon-pohon di tengah kota Samalantang itu tercabut, bukan cuma patah-patah yang patah-patah, tapi saya lihat pohon-pohonnya tercabut. Tiang-tiang listrik tumbang, petasan mati lampu. Nah, yang saya mau saksikan, saya berkata Tuhan terima kasih. Seandainya
ketika kami ada di Samalantar itu angin puting beliung datang, bisa saja mobil yang kami tumpang itu kena lumpur, memang patah-patah saudara. Dan ketika kami kembali waktu itu apa? Sudah dipotong, sudah ditebang-tebang semua itu. Cabang-cabang pohon yang di jalan itu sudah ditebang dan sudah dipinggirkan ke tepi jalan. Jadi kami bisa jalan. Bisa pulang kembali dengan aman. Saya percaya itu berkat, terlindung dari mara bahaya, terlindung dari malapetaka, terlindung dari ancaman apapun, saudara. Karena saya selalu berkomitmen setia beribadah kepada Tuhan. Saya pernah ke Samalantar, saudara. Baru beberapa detik saya lihat, saya muncul dengan motor di sebuah tikungan. Saya pernah saksikan dengan saudara. Saya muncul, saudara, di sebuah tikungan di sebelum Samalantar itu. Ada 2 orang tergeletak, meninggal semua. Yang satu sudah pecah otak, ya. Yang satu ada di tengah jalan, yang pecah otak itu saya lihat sudah berdarah dan apa. Yang satu dari pinggir jalan sudah tergeletak, sudah meninggal dua-dua. Baru beberapa mungkin 1 atau 2 menit, saya lihat dia tabrakan dengan mobil truk, box truk yang sudah ada di parit di bawah. Seandainya saya yang terjadi waktu itu kan, tapi itulah Tuhan menjauhkan, melindungi dari mara bahaya, ancaman, karena kita punya komitmen untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Penyakit kita dilalukan oleh Tuhan. Penyakit corona Tuhan lalukan asal sungguh-sungguh ibadah. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya hari-hari ini mari kita semakin semangat. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kita jangan lagi diikat dengan ketidakbebasan untuk datang beribadah. Ketika ada waktu dan kesempatan beribadah, datanglah beribadah. Saya pesan kepada jemaat yang bisa beribadah, kecuali lansia dan anak-anak kecil, saudara yang sudah bisa beribadah, datang beribadah. Datang beribadah. Kita di sini ada dijaga itu, jaga jarak, semua kita dijaga. Datang beribadah. Kenapa saudara saya pesan seperti ini? Kenapa firman Allah pesan seperti ini? Karena dalam ibadah itu mengandung janji. Aku akan memberkati roti makananmu, aku akan memberkati air minumanmu, dan aku akan menjauhkan kamu dari sakit penyakit. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Latihlah dirimu dalam beribadah, karena ibadah itu mengandung janji, baik untuk saat ini maupun nanti. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin, 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 amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas daerahku. Katakan dengan ini. Dan ku yakin. Mari kita berdiri semua. Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, amin. Daripada malapetaka, sehingga dosa kita tidak menimpa. Yang di rumah, kita yang ada di tempat ini, katakan lebih sungguh lagi, ku yakin, amin. Ku yakin Engkau memberkati aku. Ada janji berkat Tuhan ketika kita setia beribadah kepada Dia.
membawa korban persembahan yang bertugas bisa maju ke depan. Jadi kita dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Setiap doa, haleluya Tuhan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan hari Tuhan yang mendengarkan beribadah Tuhan. Amin, amin, amin. Kami dengar Bapa dalam firman-Mu, itu kami bisa melatih diri kami Bapa. Terus Bapa, Puji fokus Tuhan. pada Tuhan Bapa. Puji Tuhan. Kami mau mempersembahkan Bapa. Puji Tuhan. Haleluya, Saat haleluya. ini Tuhan dan kami mempersembahkan segala hasil yang kami telah terima Bapa dalam tangan itu. Kami percaya Bapa membalaskan dan berlipat kali ganda Bapa. Biar kami setiap waktu yang memang setia Bapa untuk beribadah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Menjalankan Bapa persembahan ini di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan. Serahkan Tuhan. Bebas kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Untuk minggu berjalan ini, sepanjang bulan Juli ini kita ibadah jam 8 pagi sampai jam 9 untuk ibadah pertama, dan sampai jam 11. Streaming itu jam 10 sampai jam 11. Ibadah live streaming atau online jam 10 sampai jam 11. Untuk kegiatan malam kita masih belum melaksanakan ini. Selain saya mengajak saudara jemaat Tuhan untuk tetap setia berdoa pagi di pastori di gereja, ada mesbah doa pagi jam 5 pagi ya, jam 5 pagi sudah ada doa penyembahan dan firman Tuhan ya. Saudara, mari kita tetap semangat melakukan itu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi minggu depan ya, jam 8 pagi yang ibadah pertama sampai jam 9 Tuhan Yesus. Selamat datang Bapak Marbun ya, selamat beribadah di tempat ini mereka keluarga yang tinggal di Sungai Rasau ya. Tuhan memberkati keluarga ini semakin setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, semangat terus. Mari katakan semangat. Mari berdiri semua katakan semangat. Yang di rumah katakan semangat. Haleluya, puji Tuhan ya, semangat. Haleluya, puji Tuhan. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin. Katakan sekali lagi dengan iman. Oh, yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin, amin, amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya, amin. Dan ku yakin Tuhanku menyertai aku dan
segala hal yang kita kerjakan dalam percaya. Dan tetaplah setia bersekutu, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Minggu ini adalah minggu berkat Tuhan bagi kami. Minggu ini adalah minggu di mana kami akan menang dari segala masalah persoalan kami. Minggu ini kami dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Pintu-pintu berkat, pintu-pintu usaha dibukakan oleh Tuhan. Pintu pekerjaan studi kami dibukakan oleh Tuhan. Dan Kau memperluas wilayah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah tempat kami. Hentak dan sertailah kami, tibakan kami di rumah tempat kami, dalam naungan dan dalam lindungan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.